Krisna Widyasari dari Fisioterapi Ahli Jenjang. Ingin menerangkan mengenai mekanisme terjadinya suatu persepsi. Dari stimulasi visual, cahaya masuk ke dalam mata melalui pupil, lensa mata kemudian memfokuskan cahaya sehingga bayangan benda yang dimaksud jatuh tepat di retina mata. Kemudian ujung saraf penglihatan mata di retina penglihatan mata menyampaikan bayangan benda tersebut ke otak. Kemudian otak memproses benda tersebut sehingga kita dapat melihat benda. Mekanisme terbentuknya persepsi dari stimulasi auditori dimulai dari bunyi masuk ke liang telinga dan menyebabkan gendang telinga bergetar. Getaran bunyi bergerak melalui osikulo ke rumah siput, sehingga menyebabkan cairan di dalam rumah siput ikut bergetar. Getaran cairan membuat sel rambut melengkung. Sel rambut menciptakan sinyal saraf yang kemudian ditangkap oleh saraf auditori. Sel rambut yang satu di ujung rumah siput mengirim informasi bunyi nada rendah, dan sel saraf yang lain mengirim informasi bunyi nada tinggi. Saraf auditori mengirim sinyal ke otak, di mana sinyal ditafsir sebagai bunyi. Mekanisme terjadinya persepsi dari stimulasi pengecap. Makanan masuk ke dalam mulut melalui proses pelumasan dengan air ludah dan pengecapan. Zat kimia makanan akan larut bersama air ludah, di mana zat kimia akan mengenai papila lidah yang berisi banyak sel saraf pengecap. Sel saraf pengecap mengubah rangsangan zat kimia menjadi impuls. Impuls akan disalurkan menuju otak dan diolah sehingga otak memberikan respon berupa rasa terhadap makanan tersebut, berupa manis, asam, pahit, asin. Mekanisme pengambilan keputusan bermacam-macam, mulai dari keputusan sederhana, instan, hingga kompleks. Masalahnya, otak bekerja sebagai sirkuit bukan tombol. Jadi tidak ada pengambilan keputusan hanya melibatkan satu area saja. Contohnya pengambilan organisasi atau pindah kerja. Maka korteks yang terlibat meliputi area memori di temporal dan area asosiasi atau area belajar di parietal. Dalam pengambilan keputusan ini, kita melibatkan pengalaman kita di masa lalu untuk konteks situasi yang mirip-mirip dan membandingkan polanya dengan konteks zaman sekarang. Pengambilan keputusan juga meliputi pengambilan keputusan secara emosional, pengambilan keputusan yang melibatkan area limbik dan fungsi otonom. Terakhir adalah keputusan instinct. Sirkuit ini melibatkan aspek-aspek yang lebih banyak lagi selain area limbik. Dalam batang otak kita ada area pons dan medula yang disebut sebagai reticular activating system. Sedangkan asosiasi merupakan hubungan berbagai area motorik, sensorik, korteks, dan subkorteks yang menerima dan menganalisa sinyal secara simultan, atau bisa juga disebut sebagai pembentukan hubungan antara gagasan, ingatan, dan kegiatan panca indera. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.